Jadi memang benar ya, banyaknya tradisi korupsi, karena mengakarnya budaya korupsi, suap, sogok, atau politik uang, bahkan pungli dan kelompok turunannya di tubuh birokrasi setiap lembaga baik negeri maupun swasta merupakan fakta ya. Dan ini adalah tantangan paling fenomenal bagi agama-agama samawi, terutama agama Islam yang secara tegas mengutuknya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melaknat, mengutuk orang-orang yang menyuap dan orang-orang yang disuap. Itu semuanya terkutuk ya. Maka dalam bahasa agama, korupsi, suap, sogok, uang pelicin atau politik uang, pungli dan kelompok keturunannya digolongkan sebagai riswah. Riswah yakni tindakan atau perbuatan seseorang yang tentunya memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan membeli atau atau minimal memengaruhi keputusan pihak penerima agar menguntungkan pihak pemberi secara melawan hukum ya, begitu. Kemudian umumnya riswah terjadi melalui kesepakatan antara dua pihak, yakni pemberi rashi dan penerima murtashi, yaitu pemberi dan penerima suap itu. Tapi ikhwatal iman a'azzani Allah, kadang ia juga melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau dikenal dengan sebutan markus perkara, rashi ya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war rais alladhi yamsi bainahuma ya. Bahwasanya Rasulullah mengutuk orang-orang yang menyuap dan orang-orang yang disuap, serta orang-orang yang menjadi makelar kasus antara keduanya. Ini pun dikutuk oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian dulu praktek riswah hanya di ruang pengadilan, kemudian berkembang hampir ke semua lini kehidupan di masyarakat ini. Bahkan untuk bisa parkir lancar, antrian cepat, buang hajat di toilet umum, itu akan bisa mulus lancar dengan apa? Harus cara menyuap. Kan gitu faktanya. Nah, riswah tidak hanya subur di negara kita Indonesia, negara ini yang kita cintai. Bahkan di negara-negara lain pun riswah ini hal yang biasa, termasuk di negara-negara maju, sekalipun juga negara-negara yang berkembang. Padahal ikhwatal iman rahimakumullah, Islam benar-benar menegaskan riswah merupakan tindakan yang sangat tercela, dibenci oleh agama dan dilaknat Allah dan Rasulnya. Maka riswah terus melaju tanpa henti. Ia mengakar, menjamur, bahkan selalu menabur benih baru korupsi, dan semakin memberi impresi tentang parahnya fenomena riswah di negara kita. Seakan-akan mementahkan komitmen siapapun dalam memberantas korupsi, suap, sogok, dan sejenisnya. Juga ini seakan hati mereka sudah terkunci rapat dan menjadi buta. Hati mereka sudah terlupakan, terlena, sebagaimana apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya
apa yang telah mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Itu kata Allah dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Oleh karena itu, ikhwatal iman, memelihara dan menjalankan amanah pada koridor yang benar adalah suatu yang sangat mulia. Sebab amanah merupakan inti dari tugas mulia yang Allah berikan kepada hamba-Nya di dunia. Menghamba secara tulus kepada Allah berarti menjalankan amanah. Berkomitmen mengikuti Rasulullah berarti menjalankan amanah. Bahkan ulama menjalankan amanah dengan menyebarkan risalah agama. Seorang presiden menjalankan amanah melalui jabatannya. Semua wakil rakyat, pejabat publik, dan kita sebagai rakyat wajib menjalankan amanah. Ya, menjadi amanah dengan menjadi warga negara yang baik. Jadi kita punya keluarga dan kita diamanahi oleh mereka. Anak di sini kita adalah amanah bagi kita. Kan itu. Maka dengan kata lain ya ikhwatal iman, semua harus menjalankan ketaatan, patuh dan tunduk sesuai dengan posisi masing-masing. Karena menjaga amanah bagian dari iman, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi siapa yang tidak amanah. Itu kata Rasulullah. Tidak ada iman bagi siapa yang tidak amanah hidupnya. Maka bermodal kesadaran di atas yang kita sebutkan bahwa amanah adalah sebagian dari iman, seharusnya kita mampu keluar dari kebiasaan buruk riswah dan mengubur tradisi korupsi sedalam-dalamnya. Riswah itu membuat orang lain kehilangan hak, negara kehabisan devisa, dan rakyat terancam masa depannya, serta mereka hidup menderita. Itu dengan riswah, dan kita dosanya sangatlah besar. Maka riswah dan korupsi yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga akhirnya membawa kemiskinan, penderitaan rakyat, kerusakan konkret secara kolektif, moral bangsa rusak secara sistematis, kredibilitas aparatur negara jatuh, dan nama harum bangsa yang kita hidup di negeri ini ternodai oleh roshi atau riswah dan korupsi itu. Karakter anak bangsa rusak dan kita kehilangan pemegang dalam menentukan masa depan anak bangsa, serta amanah dicabut di sana. Dan bahaya apabila suatu amanah itu telah dicabut oleh seseorang muslim. Karena ya sekali lagi, apabila kita hidup tidak amanah, apabila kita tidak amanah, maka kita ya jauh dari kata iman kepada Allah Subhanahu wa taala.